Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video kita kali ini. Yang tentunya kali ini kita akan membahas suatu materi yang sangat menarik dan juga penting dalam dunia keuangan Indonesia. Yaitu materi yang akan kita bahas kali ini adalah transformasi peran Bank Indonesia setelah hadirnya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, topik ini sangat relevan karena perubahan struktur pengawasan sektor keuangan sejak tahun 2011 sampai dengan 2013 telah mengubah wajah sistem keuangan nasional. Tidak hanya bagi pemerintah dan lembaga keuangan, tetapi juga bagi seluruh masyarakat luas sebagai pengguna layanan keuangan. Nah teman-teman, dalam 20 menit ke depan kita akan membahas perjalanan sejarah, perubahan kewenangan, pembagian peran, manfaat, tantangan, hingga bagaimana masa depan koordinasi Bank Indonesia dan OJK ke depannya. Oke. Bagian pertama yang akan kita bahas yaitu latar belakang sejarah. Untuk memahami transformasi Bank Indonesia, kita harus kembali ke masa lalu, sebelum OJK hadir. Lembaga yang bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan sektor keuangan terutama adalah Bank Indonesia untuk perbankan. Bapepam LK untuk pasar modal dan lembaga keuangan non-bank. Beberapa kementerian untuk sektor-sektor tertentu. Sistem ini disebut fragment supervision. Pengawasan tersebut di banyak lembaga. Namun, setelah krisis finansial Asia tahun 1997 sampai dengan 1998, muncul kebutuhan mendesak bahwa pengawasan sektor keuangan harus dibuat lebih kuat, terintegrasi, dan independen dari pemerintah maupun bank sentral. Krisis 1998 menunjukkan bahwa pengawasan yang lemah pada sektor perbankan dan non-bank dapat mengguncang perekonomian nasional. Karena itu, lahirnya gagasan untuk membentuk lembaga pengawasan keuangan terintegrasi. Gagasan ini akhirnya diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Undang-undang tersebut menetapkan bahwa pengawasan perbankan akan berpindah dari Bank Indonesia ke OJK. Dan pengawasan lembaga keuangan non-bank berpindah dari Bapepam LK. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu kondisi sebelum OJK, peran Bank Indonesia yang sangat luas. Sebelum OJK dibentuk, Bank Indonesia memegang 3 fungsi utama sekaligus, yaitu yang pertama sebagai bank sentral atau moneter, menetapkan suku bunga acuan, mengendalikan inflasi, mengatur peredaran uang, menjaga kestabilan nilai rupiah.
Selanjutnya yaitu sebagai pengawas perbankan. Mengawasi kesehatan bank atau CAMELS, mengeluarkan izin pendirian bank, mengatur kehati-hatian bank, menangani bank bermasalah. Yang ketiga yaitu sebagai regulator sistem pembayaran. Mengawasi transaksi pembayaran, mengatur instrumen pembayaran seperti kartu debit, e-money, dan lainnya. Dan luasnya peran tersebut, beban Bank Indonesia sangat berat. Bank Indonesia harus mengurus sekaligus kebijakan moneter, kestabilan kurs, inflasi, perbankan, sistem pembayaran, dan pengawasan lembaga keuangan. Kondisi ini menimbulkan risiko konflik of interest. Misalnya, jika Bank Indonesia bertugas menjaga stabilitas moneter tapi juga mengawasi bank, maka keputusan menolong bank bermasalah bisa bertabrakan dengan target moneter. Oleh karena itu, banyak negara modern memisahkan bank sentral dan otoritas pengawasan sektor keuangan. Oke, yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah kehadiran OJK, perubahan besar. Ketika OJK resmi beroperasi penuh pada tahun 2013, terjadi perubahan besar pada struktur pengawasan keuangan nasional. Nah, teman-teman, tahu nggak sih apa yang berubah? Nah, yang pertama yaitu fungsi pengawasan perbankan dipindahkan dari Bank Indonesia ke OJK. Ini adalah perubahan paling besar. Tugas yang dipindahkan meliputi pengawasan bank, pengawasan BPR, penerbitan izin pendirian bank, penilaian kondisi kesehatan bank, pengawasan kepatuhan. Penanganan perbankan sistem non-sistemik. Sejak tahun 2013, Bank Indonesia tidak lagi mengawasi bank secara langsung. Pengawasan sektor keuangan non-bank berpusat di OJK, yaitu seperti asuransi, leasing, perusahaan, pembiayaan, dana pensiun, pasar modal. Sebelumnya, ini dikelola oleh Bapepam LK. Bank Indonesia fokus pada stabilitas moneter dan sistem pembayaran. Setelah adanya OJK, Bank Indonesia dilahirkan untuk lebih fokus menjalankan tugas sebagai bank sentral, mengendalikan inflasi, menjaga stabilitas nilai tukar, mengatur suku bunga, mengawasi sistem pembayaran atau KRIS, transfer ATM, menjaga stabilitas sistem keuangan bersama OJK dan LPS. Transformasi ini memberikan ruang yang lebih besar bagi Bank Indonesia untuk fokus pada tugas inti. Yang selanjutnya yang akan kita bahas yaitu transformasi peran Bank Indonesia setelah OJK. Ini adalah inti pembahasan kita. Berikut adalah pembahasan dan transformasi utama Bank Indonesia setelah kehadiran OJK.
Pertama, Bank Indonesia berfokus sepenuhnya pada kebijakan moneter. Dulu, pengendalian moneter sering terganggu oleh krisis perbankan. Setelah pengawasan perbankan dipindahkan. Bank Indonesia dapat lebih fokus menjaga inflasi dan stabilitas nilai rupiah. Bank Indonesia kini sepenuhnya bertanggung jawab pada penerapan Bank Indonesia Rate atau Bank Indonesia 7 DRR, operasi pasar terbuka, pengaturan uang beredar, stabilitas makroekonomi. Yang selanjutnya yaitu Bank Indonesia memperkuat kebijakan makroprudensial. Salah satu transformasi terbesar adalah Bank Indonesia kini hanya mengawasi makro, sementara OJK mengawasi mikro. Bank Indonesia mengelola risiko sistemik. Contohnya rasio loan to value atau LTV untuk kredit properti, counter cyclical buffer, giro wajib minimum makroprudensial, kebijakan likuiditas jangka pendek. OJK mengawasi kesehatan masing-masing bank atau mikroprudensial. Pembagian peran ini penting agar kebijakan Bank Indonesia tidak berbenturan dengan pengawasan OJK. Fokus Bank Indonesia pada stabilitas sistemik, stabilitas sektor keuangan lebih terjamin. Dan selanjutnya yaitu Bank Indonesia menguatkan perannya dalam sistem pembayaran digital. Setelah OJK mengambil perbankan, ruang Bank Indonesia berkembang pesat di sektor kris, BI Fast, real time payment, digitalisasi transaksi, retail, infrastruktur, pembayaran antar bank. Bank Indonesia kini menjadi motor utama digitalisasi ekonomi Indonesia. Yang keempat yaitu Bank Indonesia memperkuat koordinasi dengan OJK dan LPS. Tiga lembaga ini menjadi penjaga stabilitas keuangan Bank Indonesia. Stabilitas makro, stabilitas pembayaran OJK, pengawasan mikroprudensial, LPS menjamin simpan dan resolusi bank. Untuk memastikan koordinasi dibentuklah Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK yang beranggotakan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua OSIS, Ketua OJK, dan Ketua LPS. KSSK berfungsi mencegah krisis dan mengambil langkah jika terjadi krisis keuangan. Bank Indonesia menjadi pemain penting dalam keputusan buy load, injeksi likuiditas, sehingga koordinasi krisis. Yang selanjutnya yaitu Bank Indonesia menjadi lembaga yang lebih transparan dan akuntabel. Sejak OJK mengambil ahli pengawasan bank, Bank Indonesia memfokuskan diri pada publikasi laporan moneter, komunikasi kebijakan yang lebih jelas, transparansi BI 7 DRR, publikasi riset ekonomi, dan laporan stabilitas keuangan. Hal ini meningkatkan kredibilitas Bank Indonesia
sebagai bank sentral modern. Oke, selanjutnya yang akan kita bahas adalah contoh kasus transformasi dalam dunia nyata. Mari kita lihat 3 contoh konkret bagaimana transformasi Bank Indonesia terlihat dalam praktik. Contoh yang pertama yaitu kredit properti dan kebijakan LTV. Dulu, Bank Indonesia dan OJK pernah berbagi kewenangan dalam aturan kredit. Setelah OJK hadir, Bank Indonesia menetapkan LTV yang mengendalikan risiko sistemik dari gelombang properti. OJK mengawasi pelaksanaan teknisi LTV di masing-masing bank. Ini membuat kebijakan lebih jelas dan terarah. Oke, kita masuk pada contoh yang kedua, pengembangan kris dan sistem pembayaran digital. Bank Indonesia menjadi motor digitalisasi, bukan lagi terhambat fokus pada pengawasan bank. Hasilnya, kris berkembang ke seluruh UMKM. Transaksi digital melonjak, sistem pembayaran menjadi lebih efisien tanpa pelepasan fungsi pengawasan ke OJK. Bank Indonesia tidak mungkin fokus sedalam ini. Contoh yang ketiga yaitu penanganan dampak pandemi 2020. Selama COVID-19, Bank Indonesia memberikan stimulasi likuiditas dan penurunan suku bunga. OJK memberikan relaksasi kredit bagi debitur. LPS menjaga simpanan nasabah. Inilah bukti efektifnya pemisahan peran. Yang selanjutnya yang akan kita bahas yaitu manfaat transformasi Bank Indonesia setelah OJK. Bank Indonesia lebih fokus pada stabilitas makro dan moneter. Inflasi lebih terkendali, kebijakan moneter lebih konsisten. Sistem keuangan lebih stabil karena pengawasan tidak lagi terbagi dua. Pengembangan sistem pembayaran digital lebih pesat. Koordinasi antar lembaga lebih kuat melalui KSSK. Risiko konflik kepentingan berkurang. Bank Indonesia tidak lagi mengawasi bank yang harus dibantu lewat kebijakan moneter. Yang selanjutnya yang akan kita bahas tantangan setelah transformasi. Meskipun banyak manfaat, ada juga tantangan. Nah, tantangan yang pertama yang dihadapi adalah overlap kebijakan makroprudensial dan mikroprudensial. Beberapa regulasi masih perlu sinkronisasi. Yang kedua, kebutuhan koordinasi intensif Bank Indonesia ke OJK. Jika koordinasi lemah, risiko sistemik bisa membesar. Kompleksitas industri keuangan digital, fintech, kripto, dan digital banking memerlukan batas kewenangan yang jelas.
Yang selanjutnya adalah resiko kebijakan yang tidak disinkron. Contohnya, Bank Indonesia ingin menahan inflasi OJK, mendorong kredit, tujuannya bisa berbeda. Yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah masa depan peran Bank Indonesia dan OJK. Ke depan, peran Bank Indonesia akan semakin mengarah pada Central Bank Digital, Cyber, CBDC, penguatan sistem pembayaran digital, penguatan stabilitas, mikroprudensial, integrasi ekonomi, digital ASEAN, sedangkan OJK akan memperkuat pengawasan bank, digital, regulasi fintech, cyber security sektor keuangan. Hubungan keduanya semakin strategis dan tergantung pada koordinasi dalam KSSK. Nah, teman-teman, itulah perjalanan transformasi Bank Indonesia setelah hadirnya Otoritas Jasa Keuangan dengan berpindahnya fungsi pengawasan perbankan dari Bank Indonesia ke OJK. Indonesia memasuki era baru dalam pengelolaan stabilitas sistem keuangan. Kini, Bank Indonesia lebih kuat sebagai bank sentral yang fokus menjaga stabilitas moneter dan sistem pembayaran. Sementara OJK memegang peran sentral dalam pengawasan sektor keuangan secara terintegrasi. Oke, semoga penjelasan dalam video ini dapat membantu teman-teman dalam memahami bagaimana Bank Indonesia dan OJK bekerja sama menjaga stabilitas keuangan nasional. Oke, terima kasih karena sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Dan tunggu video selanjutnya. Bye-bye. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.